Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Mengucap syukur kalau malam hari ini kita masih diberi sehat, diberi kuat untuk kita sama-sama mengikuti ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita lanjutkan dengan pujian kedua, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku
sudah memuji Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Gembala. Selamat malam, Ibu Bapak kekasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Malam ini kita sudah selesai memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, betapa sungguh kalau kami masih diberi hidup, kami mau hidup berguna buat Tuhan. Namun kami tidak tahu bagaimana caranya kami bisa berguna. Kami berterima kasih Tuhan memberikan firman-Nya untuk menuntun kami, menyertai kami, menerangi jalan kami, supaya selama kami masih hidup, kami boleh hidup bercahaya, menjadi berkat dan berguna selain buat Tuhan, juga untuk sesama. Kami siap mendengar firman-Mu, urapi kami hamba-Mu, urapi semua pelayan Tuhan, lebih-lebih juga semua pendengar sidang jemaat dimanapun berada. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, semua manusia ingin hidup. Ya, meskipun menderita asal hidup. Sebab hidup lebih baik daripada mati. Alkitab memberitahu anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah, saudara-saudara, Tuhan juga mau kita mengalami hidup. Yang hidup sekarang di dunia dan hidup yang akan datang di sorga. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa mengalami kedua-duanya? Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita mendengarkan firman Tuhan dalam Amsal Soleman 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Amsal Soleman 8 ayat 35 dan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa yang tidak mendapatkan aku, ia merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan barang siapa yang mendapatkan aku, ia mendapatkan hidup. Saudara-saudara, mendapatkan hidup. Siapakah yang mendapat aku? Saudara-saudara, siapakah aku yang disebut ayat ini? Sehingga orang yang mendapatkan itu mendapatkan hidup, hidup yang sekarang di dunia, juga hidup yang akan datang kelak setelah di dunia, yaitu di sorga. Tentunya orang semua mau mendapat hidup. Karena saudara-saudara, lebih baik hidup daripada mati. Meskipun hidup itu menderita di dunia asal hidup, daripada kaya tapi mati. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, saudara-saudara, barang siapa yang mendapatkan aku, ia mendapatkan hidup. Siapakah aku yang disebut ayat ini? Saudara-saudara, siapakah yang disebut mendapatkan aku ini? Namun orang yang tidak mendapatkan aku, ia merugikan dirinya. Saudara-saudara, nah ayat ini konteksnya bicara tentang hikmat. Barang siapa yang mendapat hikmat, ia mendapatkan hidup. Saudara-saudara, ya mengapa, hikmat apakah yang bisa membuat orang mendapatkan hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang? Dan firman Tuhan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu hikmat. Sehingga orang yang mendapatkannya mendapatkan hidup. Dan orang yang tidak mendapatkannya mendatangkan kerugian buat dirinya. Saya membaca dari pendahuluan kita ayat 11. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan manusia tidak dapat menyamainya. Hikmat lebih dari permata. Sehingga orang yang mendapatkan hikmat, ia mendapatkan sesuatu yang lebih dari permata. Bukankah manusia hidup bekerja hanya untuk mendapatkan sesuap nasi? Kalau boleh punya sedikit itu sudah senang. Jangan harap bisa mendapatkan permata. Tidak semua orang mendapatkannya. Tetapi ayat ini berkata, orang yang mendapatkan hikmat, ia mendapatkan sesuatu yang lebih dari permata. Apapun yang diinginkan manusia tidak dapat menyamainya. Manusia harus boleh punya kebutuhan,
dan juga punya keinginan. Manusia dibuat susah bukan karena kebutuhannya, tapi karena keinginannya. Kebutuhan yang primer itu harus, tapi keinginan itu bukan kebutuhan yang primer. Sehingga keinginan tidak ada cukupnya. Saudara-saudara, sudah punya mobil, ingin punya yang lebih dari mobil. Saudara-saudara, sudah punya rumah, ingin punya lebih dari rumah, istana, dan sebagainya. Ayat ini berkata, apa yang diinginkan oleh manusia tidak dapat menyamainya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Sehingga mendapatkan hikmat, tidak hanya mendapatkan sesuatu yang lebih dari permata, tapi mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang semua menjadi keinginannya. Saudara-saudara, ya, mendapatkan hidup, kita harus mendapatkan ini hikmat agar manakala kita ingin mendapatkan hidup tersebut. Pertanyaannya, hikmat apa yang bisa memberikan hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang? Bagaimana cara mendapatkannya? Saudara-saudara, nah sore hari ini kita lihat ada dua hal. Bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Agar supaya orang yang mendapatkan hikmat, kata ayat ini berkata, akan mendapatkan hidup. Dan orang yang tidak mendapatkannya merugikan dirinya. Yang pertama, dalam Amsal yang sama pasal 8, ayat 17 dan ayat 18. Ini luar biasa Amsal Sulaiman pasal yang ke-8 ini. Ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, harta yang tetap dan keadilan. Saudara-saudara, ayat ini berkata, barang siapa yang mencari aku, ia akan mendapatkan aku. Jadi yang pertama saudara-saudara, hikmat yang dapat memberikan hidup bagi orang yang mendapatkannya, yang pertama hikmat duniawi. Hikmat dalam dunia ini. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu ilmu pengetahuan. Hikmat itu wisdom. Saudara, kebijaksanaan. Hikmat itu kecerdasan. Hikmat itu kearifan. Bahkan dalam Kamus Bahasa Indonesia saya menemukan hikmat itu kesaktian. Saudara-saudara, bukankah orang yang mendapatkan hikmat dunia, yaitu ilmu pengetahuan, kecerdasan, punya hikmat, punya kebijaksanaan, punya kearifan, punya kesaktian, ia pasti akan mendapatkan hidup yang tidak hanya asal hidup, tapi hidup yang lebih dari rata-rata. Saudara-saudara, nah sayang, tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Karena memang tidak semua orang punya ilmu pengetahuan. Tidak semua orang punya kearifan. Tidak semua orang punya kesaktian. Tidak semua orang punya kebijaksanaan. Oleh sebab itu pesan Tuhan, kalau kita ingin punya hidup di dalam dunia yang di atas rata-rata manusia, kita mesti mencari ini hikmat. Kita mesti mendapatkannya. Saudara-saudara, hikmat tersebut lebih jauh kita melihat pasal yang ke-8 ini ayat 14 berkata, padaku dalam hikmat ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena hikmat, maka raja memerintah, para pembesar dan menetapkan keadilan. Karena aku hikmat, para pembesar berkuasa, juga menjadi bangsawan dan semua hakim yang ada di bumi. Jadi kita lihat saudara-saudara, orang yang mendapatkan hikmat, ia akan menjadi seorang penguasa, disebut ayat ini. Memang benar. Siapa yang jadi penguasa? Orang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang punya kebijaksanaan, orang yang punya kearifan, orang yang punya kepandaian, orang yang punya kesaktian. Jadi disebut ayat ini, hikmat membuat orang jadi penguasa, hikmat membuat orang jadi pembesar, hikmat membuat orang jadi bangsawan, dan tidak semua orang dapat mencari hikmat tersebut, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kita selagi masih hidup, khususnya sebagai orang-orang Kristen, kita mesti mencari hikmat yang di dunia ini. Dengan apa? Belajar di bangku sekolah. Sebab itu orang Kristen mesti sekolah. Mesti sekolah.
Mesti sekolah baru bisa punya hikmat, baru bisa mempunyai ilmu pengetahuan, baru bisa punya kearifan, bisa punya kebijaksanaan, ya dengan belajar. Sebab itu orang Kristen tidak boleh tidak sekolah. Memang, saudara-saudara, orang yang tidak sekolah bisa jadi pengusaha, bisa. Orang yang tidak berpendidikan bisa jadi pejabat, bisa. Tapi bisa dihitung dengan jari. Rata-rata orang yang menjadi pejabat, orang yang menjadi pengusaha, menjadi orang raja, rata-rata orang yang punya ilmu. Rata-rata orang yang sekolah, rata-rata orang yang punya kebijaksanaan. Saudara-saudara, Alkitab juga memberitahukan sejak awal. Contohnya Yusuf. Yusuf tidak sekolah. Umur 17 tahun dia dijual saudara-saudaranya. Jadi budak 13 tahun. Tidak sekolah. Tidak sekolah. Saudara-saudara, tapi di usia 30 Yusuf menjadi orang kedua di negeri Mesir. Menjadi penguasa dan orang-orang yang berkuasa. Tapi berapa banyak orang yang seperti Yusuf? Orang yang tidak sekolah bisa jadi penguasa? Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Daud tidak sekolah. Hanya seorang gembala domba di Bethlehem Efrata. Tapi Tuhan angkat jadi raja. Tapi berapa banyak yang seperti Daud? Ya, Daud bukan keturunan bangsawan. Daud bukan keturunan orang kaya. Anak-anak Daud lahir di kerajaan. Otomatis dididik dengan ilmu kerajaan. Sehingga wajar kalau anak-anaknya Daud jadi raja. Daud mati diganti Salomo. Orang yang punya hikmat melampaui rata-rata semua manusia. Jadi saudara-saudara, tidak boleh kita berkata, ya wis lah, aku sudah setia ke gereja, biar aku tidak sekolah, masa depanku Tuhan yang menentukan. Memang, tapi kalau ada kesempatan sekolah, belajar, ayat ini berkata, barang siapa yang mencari aku, ia akan mendapatkan aku. Sebab itu hikmat mesti dicari. Hikmat dalam dunia tidak turun dari langit. Hikmat itu mesti dicari lewat sekolah, lewat pendidikan, dan tidak boleh tidak sekolah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, karena hikmat yang tadi kita baca melampaui permata, melampaui keinginan orang yang ada di dunia ini. Bahkan lewat hikmat orang jadi pengusaha, jadi penguasa, orang jadi raja, bahkan orang jadi pembesar. Saudara-saudara, dan inilah yang pertama yang Tuhan mau supaya kita punya hidup yang di atas rata-rata. Orang Kristen tidak boleh hanya berpuas dengan asal saya hidup. Saudara-saudara, asal saya hidup, tidak boleh. Ya, Tuhan kasih kesempatan buat kita. Saudara, memang kita sambil sekolah, sambil mencari ilmu, tidak boleh lupa berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan. Itu tidak boleh lupa. Tapi tidak juga boleh hanya mencari Tuhan tanpa mencari ilmu yang ada di dunia. Ya, apalagi zaman sekarang semua serba digital. Yang tidak sekolah kita ketinggalan, gaptek kita ketinggalan. Rata-rata karyawan yang dicari adalah orang-orang yang punya kelebihan di atas rata-rata. Ya, sehingga mencari nafkah, mencari kerja itu tidak gampang. Ya, oleh sebab itu marilah selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan, selagi kita punya orang tua, makanya doakan setiap orang tua kita supaya mereka bisa mencukupkan biaya sekolah kita, anak-anaknya. Agar kalau kita mendapatkan hikmat, maka hikmat itu akan menjadikan kita orang yang punya lebih dari permata. Orang yang menjadi pengusaha dan penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang pertama, kita tidak boleh menyerah. Ada orang tidak sekolah bisa jadi pengusaha, ada. Ada orang tidak sekolah bisa jadi pejabat, bisa. Itu hanya berapa orang? Hanya 1, 2, 3 bisa dihitung dengan tangan. Tapi rata-rata orang-orang yang menjadi orang-orang besar di dunia, rata-rata adalah orang yang punya hikmat. Orang yang punya ilmu pengetahuan, orang-orang yang punya hikmat, punya kebijaksanaan dan kearifan, bahkan terjemahan bahasa Indonesia yang baru disebutkan punya kesaktian. Inilah yang pertama, hikmat dalam dunia. Barang siapa yang mendapatkan aku, ia mendapatkan kehidupan. Dan ini benar. Itu benar, saudara-saudara. Ya,
orang tidak sekolah itu akan menyesal di kemudian hari. Benar, memang sekolah itu berat, sekolah itu sibuk, sekolah itu terkekang, sekolah itu tidak ada waktu luang untuk main, diatur untuk belajar. Saudara-saudara, banyak anak tidak mau dan menyesalnya di kemudian hari. Pada waktu usia sudah dewasa, ia tidak punya ilmu pengetahuan, barulah penyesalan dialami. Sebab itu selagi punya kesempatan, ayat ini memberitahukan, carilah aku, maka kamu akan mendapatkannya. Karena hikmat melampaui permata. Hikmat akan menjadikan orang punya jabatan, menjadi raja dan penguasa, dan menjadi pembesar di dalam dunia ini. Puji Tuhan, ini yang pertama. Saudara-saudara, ada hikmat yang lebih dari ini, yang tidak hanya memberi hidup yang sekarang, tapi memberi hidup yang akan datang. Tentu bukan hikmat yang didapat dari sekolah, dari bangku kuliah. Oh tidak. Saudara-saudara, semua orang yang telah belajar di bangku sekolah akan berakhir dalam kematian. Puji Tuhan, ada satu lagi hikmat yang melampaui hikmat yang ada dalam dunia. Apa itu? Dan mari kita lihat yang kedua ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 berkata demikian. Untuk mereka yang terpanggil, untuk orang yang telah dipilih, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudara, yang kedua adalah hikmat sorgawi. Apa itu? Siapa itu hikmat sorgawi? Bagi orang yang terpilih dan yang telah dipanggil, Yesus adalah hikmat Allah. Wow, saudara-saudara, Yesus seringkali dianggap tidak berharga. Yesus seringkali dianggap tidak berarti. Justru Alkitab memberitahukan, Yesus adalah hikmat Allah yang barang siapa mendapatkan itu, mendapatkan hidup yang ada sekarang di dunia dan hidup yang akan datang setelah ada di dunia. Sebab itu tidak heran orang yang punya juru selamat Yesus Kristus namanya, yang cinta dan setia ibadah kepadanya, tidak mustahil di dunia punya kehidupan. Hidup yang di atas rata-rata. Haleluya. Hidup yang di atas rata-rata. Sebab itu orang Kristen mesti berjuang ini, saudara. Karena Tuhan sudah memberitahukan, aku akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Loh, itu di atas rata-rata. Aku akan membuat engkau naik yang tidak pernah turun. Loh, ini janji Tuhan masih berlaku buat kita. Oleh sebab itu, ibu bapak kekasih Tuhan, hikmat sorgawi. Ya, kalau hikmat dalam dunia bisa dicari di bangku sekolah. Ya, waktu belajar. Tapi hikmat sorgawi, saudara, tidak dapat dicari. Mau cari di mana? Mau cari di mana? Saudara-saudara, ayat ini diberikan kepada kita bagi orang yang telah dipilih dan yang telah dipanggilnya. Yesus Kristus adalah hikmat Allah bagi dia. Haleluya. Jadi ibu bapak, ini mendapatkan hikmat sorgawi, ini adalah anugerah. Ya, untuk mendapatkan hikmat yang ada dalam dunia, orang mesti mencarinya. Lewat bangku sekolah, lewat pendidikan. Tapi untuk mendapatkan hikmat sorgawi, yang adalah Yesus Kristus namanya, tidak dapat orang mencarinya. Tidak bisa orang mencarinya. Tetapi hanya diberikan kepada orang yang telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Dan kemudian dipanggil menjadi pengikut Kristus. Wow, inilah anugerah Allah. Sebab itu orang yang punya Yesus, orang itu punya hidup. Yang hidup di dunia sekarang dan hidup yang akan datang setelah sekarang di dalam dunia. Ini luar biasa loh saudara-saudara. Ini luar biasa. Dan Tuhan mau dua-duanya dialami oleh kita. Ya, dua-duanya. Sebab itu kita mesti usaha mencari hikmat yang ada di dalam dunia. Dan kita juga punya hikmat yang ada di dalam sorga. Yaitu hikmat sorgawi. Karena kita tidak hanya ingin punya hidup yang sekarang saja di dunia, tapi juga ingin punya hidup yang akan datang setelah sekarang di dalam dunia. Hikmat sorgawi, puji Tuhan, bukankah itu lebih dari permata,
Kalau hikmat dunia itu ditulis lebih dari permata, bukankah Yesus lebih dari permata? Ya, saudara-saudara, sebab itu sungguh jangan dibuang Yesus dari hidup kita. Jangan ditukar Yesus dengan apapun yang ada di dunia. Oleh sebab itu orang Kristen mesti tumbuh rohani. Ya, kenapa orang Kristen gampang menukar Yesus dengan pekerjaannya? Lebih baik aku tidak punya Yesus asal diterima dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah. Lebih baik aku tidak punya Yesus asal aku bisa diterima menjadi menantunya orang kaya. Ya, saudara-saudara, lebih baik aku tinggalkan Yesus, yang penting aku bisa diangkat jadi pejabat di dalam negara di mana kami tinggal. Yesus lebih dari permata. Hikmat dunia saja dikatakan barang siapa yang mendapatkan hikmat, ia mendapatkan sesuatu yang lebih dari permata. Loh, lebih dari semua keinginan yang orang punya. Yesus lebih dari permata. Puji Tuhan saudara-saudara, dan ini adalah kebenaran. Yesus adalah harta yang tak ternilai. Oleh sebab itu orang yang punya Yesus itu orang kaya raya luar biasa. Dan ini benar. Ya, punya sesuatu yang lebih dari permata. Apa itu? Ya, yang melampaui segala keinginan umat manusia. Sekali lagi lewat pendalaman Alkitab pada sore hari ini, jangan buang Yesus dalam hidup kita. Sesusah apapun, jangan Yesus ditukar dengan apapun. Haleluya. Paulus pernah berkata demikian. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kesusahankah? Penderitaankah? Kesukarankah? Kemiskinankah? Mara bahayakah? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Hanya penyesalan yang akan datang manakala orang membuang hikmat sorgawi dalam hidupnya. Ya, ada berapa banyak contoh. Saudara-saudara, kita lihat yang jelas, Yudas Iskariot, dia buang Yesus. Dia tukar hikmat sorgawi dengan 30 keping perak. Ya, setelah dia sadar kemudian dia menyesal, tapi sudah terlambat. Akan datang orang menyesal luar biasa. Ya, akan banyak orang menyesal di kemudian hari. Karena saat-saat ini, di waktu kesukaran, di waktu ancaman, di waktu ketidaknyamanan, Yesus ditukar dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Padahal mempunyai hikmat dunia saja, mempunyai sesuatu yang lebih dari permata, apalagi punya hikmat sorgawi. Dan hikmat dunia bisa dicari dengan belajar di bangku sekolah. Namun hikmat sorgawi tidak bisa dicari. Bersyukurlah bagi orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Siapa kita ini dipilih oleh Tuhan? Di antara orang berdosa saya, saudara dipilih Tuhan. Lalu dipanggil lewat hamba-hamba Tuhan, lewat anak-anak Tuhan menjadi orang Kristen. Ya, ini anugerah. Syukurilah. Siapa kita? Siapa saudara bisa mendapat anugerah? Barang siapa yang dipilihnya, Yesus Kristus adalah hikmat Allah baginya dan bagiku dan bagimu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sehingga punya Yesus punya segala-galanya. Haleluya. Punya Yesus punya lebih dari permata. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Makanya orang yang mengerti ini, orang itu pasti setia. Orang yang mengerti ini, dia tidak akan lupa meninggalkan, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen tidak cukup hanya ke gereja. Harus mengerti firman Tuhan. Kalau boleh mesti baca Alkitab. Kalau boleh banyak dengar, apalagi hari-hari ini kasihan. Ada virus pandemi, kondisi rohani jemaat lemah karena ketakutan. Saudara-saudara, tidak berani keluar rumah. Jangan lagi ke gereja, ada kumpulan banyak orang. Tapi sebenarnya tidak adil, saudara. Orang yang mengatakan begitu itu hanya ketakutan. Ya, lihatan ke pasar kan ketemu orang, ke toko juga kumpul orang. Lihatan di jalan, di pekerjaan juga kumpul orang. Ya, apa bedanya? Sebab itu saudara-saudara sangat disayangkan di saat-saat pandemi seperti ini, orang Kristen yang ketakutan lalu tidak dapat ke gereja. Sangat disayangkan. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak mendengar banyak? Mengerti itu dari mendengar yang banyak.
mendengar sedikit, mengerti juga sedikit. Mendengar banyak, mengerti juga banyak. Tidak mendengar sama sekali, ya tidak akan pernah mengerti. Sebab itu hanya orang yang mengerti, yang mempertahankan Yesus dalam hidupnya. Karena punya Yesus, punya segala-galanya. Yesus lebih dari permata. Mari kita melihat selanjutnya. Siapakah Yesus yang adalah hikmat Allah, saudara, bagi orang yang dipilih dan yang dipanggilnya. Mari kita kembali ke Amsal. Ini luar biasa Amsal pasal 8 ini. Ayat 23 sampai ayat 26 berkata, aku sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama aku sudah ada sebelum bumi ini ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Allah membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, aku sudah ada. Saudara-saudara, siapakah Yesus yang adalah hikmat Allah ini? Ya, bagi orang yang telah dipilih dan yang dipanggilnya. Disebutkan di sini, aku hikmat. Ada sebelum dunia diciptakan. Aku ada sebelum gunung-gunung dipancangkan. Sebelum ada samudra raya, aku sudah lahir. Siapa ini hikmat, saudara? Dengan kata lain, Yesus ada sebelum semua ada. Apa itu artinya? Dia adalah yang alfa. Dialah yang mula-mula sebelum semua ada. Dia sudah ada. Ini luar biasa loh. Yesus tidak sekedar nabi. Yesus bukan sekedar rasul. Yesus tidak sekedar pemimpin agama. Lihat, siapapun rasul kah, nabi kah, pemimpin agama kah, dia lahir setelah dunia ada. Dia lahir setelah gunung-gunung sudah ada. Dan lautan samudra sudah ada. Tapi Yesus disebutkan, aku ada sebelum bumi ada. Aku ada sebelum bukit gunung-gunung ditancapkan dan samudra raya dilahirkan. Aku ada sebelum semuanya ada. Artinya, saudaraku, Yesus adalah yang alfa dan yang omega. Kita lihat, yang awal dan yang akhir. Langit dan bumi akan lenyap, tapi aku kekal selama-lamanya. Sebelum bumi ada, aku sudah ada. Wow, saudara-saudara. Jadi dapat Yesus sungguh-sungguh kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Bahkan lebih daripada permata. Lebih jauh. Saudaraku, Yesus tidak hanya lebih awal dari ciptaan. Ya, bumi itu kan ciptaan. Gunung itu kan ciptaan. Lautan itu, samudra itu kan ciptaan Tuhan. Yesus lebih dari semua tadi itu. Mari kita lanjutkan lebih jauh. Ayat 27 sampai 30, pasal yang ke-8 pula. Ketika Tuhan mempersiapkan langit, aku di sana. Wow, ketika Allah menciptakan langit, aku ada di sana. Ketika Allah menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika Allah menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Allah menentukan batas kepada laut, supaya air laut jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, ayat 30, aku ada serta pencipta, aku ada beserta Allah sang pencipta, sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan seterusnya. Saudara, aku beserta sang pencipta. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, aku besertanya. Ini luar biasa, kata besertanya. Siapa yang disebut beserta Allah waktu Allah menciptakan segala sesuatu ini? Saudara, Yesus turut mencipta. Dia tidak hanya yang awal dari semua ciptaan, tapi Yesus adalah, saudara-saudara, turut mencipta. Aku bersama sang pencipta pada waktu segala sesuatu dicipta. Apakah Allah mengajak malaikat ciptaannya untuk ikut mencipta segala sesuatu? Hanya yang tidak tercipta,
yang bisa mencipta. Saudara-saudara, waktu Allah menciptakan langit, awan-awan, batas laut, dan dasar bumi, aku ada sertanya. Siapa yang beserta Allah sang pencipta? Kecuali Allah itu sendiri. Haleluya. Ya, kecuali Allah itu sendiri. Sebab itu, siapa yang menciptakan beserta Allah? Ya Allah sendiri. Dari sini kita makin diingatkan. Allah yang kita sembah, Allah yang Esa, yang punya 3 pribadi yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Lihat, Allah mencipta, Allah juga berfirman. Allah yang berfirman itu juga memberi hidup. Apakah Allah yang mencipta itu tidak berfirman? Apakah Allah yang berfirman itu tidak sama dengan yang memberi hidup? Semuanya adalah Allah. Allah itu sang pencipta, Allah itu yang berfirman, Allah itu yang memberi hidup. Dan ini yang dikenal dalam kekristenan Allah Tritunggal. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, aku besertanya. Wow, saudara-saudara, siapa yang diajak Allah beserta Allah dalam menciptakan segala ciptaannya? Ya tentu Allah itu sendiri. Tentu Allah itu sendiri, tidak mungkin dia mengajak malaikat menciptakan. Sedangkan malaikat adalah ciptaan. Ya kan? Malaikat apapun namanya, dia itu ciptaan Allah. Bagaimana mau Allah mengajak ciptaannya untuk mencipta? Tidak mungkin. Ya, yang ada bersama pencipta tidak lain adalah Allah itu sendiri. Sebab itu Yesus tidak hanya ada sebelum semua ada, Yesus adalah pencipta itu sendiri. Allah yang maha kuasa. Sehingga kalau kita datang berbakti kepada Tuhan, itu bukan kepada yang salah. Kita kepada Allah sang pencipta kita. Sekalipun dunia karena ketidakmengertiannya, lalu menganggap Yesus bagaimana bisa sebagai Allah. Dia dilahirkan manusia. Dia itu adalah orang yang manusia. Orang Kristen menjadikan Yesus jadi Allah. Bukan. Dia Allah tidak mau menganggap dirinya Allah. Dia menjelma menjadi manusia dalam inkarnasi untuk bisa mencari orang berdosa dan mati untuk orang berdosa. Ingat, dosa tidak bisa diampuni, dosa itu harus dibayar. Dengan apa manusia yang berdosa bisa membayar hutang dosa itu? Supaya bisa waktu mati masuk surga. Yesus datang membayarkan dosa, akibat dosa dengan mati di atas salib Golgota. Jadi saudara, Yesus dia tidak hanya alfa, ya, awal dari segala sesuatu yang ada, tapi dia sendiri adalah pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Lebih jauh dengan jelas kita membaca Kolose 1 ayat 15, Kolose 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Wah, ini luar biasa pernyataan firman Tuhan. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang pertama, yang awal tadi. Lebih utama dari segala yang diciptakan, lebih dari semua yang diciptakan. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wow, luar biasa ya. Saudara-saudara, Yesus ya menciptakan baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, baik yang kelihatan oleh mata manusia atau yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Yesus mencipta. Ya, oleh sebab itu tidak salah kalau Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Ya, Allah, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tidak akan ada segala sesuatu tanpa ada Allah yang menciptakannya. Jadi kita lihat bersama-sama, Yesus dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga orang yang mendapatkan Yesus tidak heran mendapat hidup. Haleluya. Tidak hanya hidup yang sekarang di dunia, tapi hidup yang pasti setelah kematian di dalam dunia. Sebab itu syukurilah. Kalau saudara saya bisa punya Yesus, itu bukan karena kita yang bisa mencarinya. Ya, bukan karena kita yang bisa mencarinya. Orang yang beragama Kristen belum tentu punya Yesus dalam hidupnya. Mau tidak. Tapi orang yang punya Yesus, dia pasti jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah sebutan, panggilan untuk orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Banyak orang Kristen tidak ikut Yesus. Haleluya.
artinya tidak ikut seperti Yesus. Loh, tapi agamanya Kristen. Saudara-saudara, oleh sebab itulah satu hal pada malam ini kita belajar lagi. Barang siapa yang mendapatkan hikmat, ia mendapatkan hidup. Hidup yang sekarang di dunia dan hidup yang akan datang. Karena hikmat itu melampaui permata-permata yang mahal di dunia dan melampaui semua keinginan umat manusia. Hikmat yang pertama dibutuhkan karena kita masih ada di dalam dunia. Bisa dicari lewat sekolah dan belajar. Ya, dan hikmat yang kedua ini hanya bisa diterima karena anugerah. Bersyukurlah saudara kalau saya punya Yesus. Kalau saudara bisa punya Yesus, itu anugerah. Kita tidak bisa mencarinya, kita tidak bisa mengejar dia. Anugerah. Siapa dia? Dia ada sebelum semua ada, dan dia mencipta bersama-sama Sang Pencipta. Dengan kata lain, dia adalah Allah itu sendiri turut mencipta. Nah, kita lihat luar biasanya pasal yang ke-8. Bagaimana akhirnya? Apa tanggung jawab kita? Apakah cukup kita lalu tidak punya tanggung jawab setelah punya hikmat tersebut? Ya, di dunia saja, di dunia, orang-orang yang punya hikmat kepandaian itu pasti mengatur hidupnya supaya hidupnya tak bercacat, tak bercela. Karena malu orangnya pandai tapi hidupnya berantakan, malu. Orangnya pinter tapi kelakuannya jahat, malu. Sebetulnya malu. Nah, bagaimana dengan kita yang punya Yesus dalam hidup ini? Kita kembali ke Amsal Soleman, pasal 8 ayat 32. Pasal 8 ayat 32. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, hikmat. Karena berbahagialah orang-orang yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Saudara, berbahagialah orang yang mendengarkan aku dan yang memelihara atau melakukan firmanku. Marilah saudara-saudara, kita tidak hanya berteori. Orang punya Yesus itu teori. Ya, tapi kita mesti ada di dalam praktek. Supaya benar-benar punya hikmat itu berbahagia. Ya, punya hikmat itu berbahagia. Kapan? Ayat ini diakhiri dengan orang yang mau mendengarkan aku dan melakukan hikmat, ia akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara-saudara, Amsal Soleman juga berkata, jikalau orang mengabaikan, meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi orang yang taat kepadanya akan dibahagiakan oleh Sang Pencipta. Kita akhiri pada malam hari ini dalam PA kita. Kita bersyukur, kita mendapat anugerah. Sehingga kita punya hikmat sorgawi yang memberikan kita hidup yang harganya itu melampaui permata yang ada di dunia. Tapi kita tidak boleh lupa, kita punya tanggung jawab. Sebagai orang yang telah menerima hikmat itu tidak boleh sembarangan. Supaya kita berbahagia. Yaitu berbahagialah orang yang mendengarkan aku dan yang memelihara serta melakukannya, karena dialah akan disebut orang yang berbahagia di dunia ini sampai di sorga yang mulia. Kiranya lewat pelajaran Alkitab malam hari ini luar biasa. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan hikmat yang ada di dunia, karena hikmat di dunia tidak semua orang bisa dapat. Tidak semua orang dapat hikmat dalam dunia, enggak semua orang kan jadi pejabat, tidak semua orang kan jadi penguasa, tidak. Tapi saudara-saudara, kalau hikmat dunia bisa menjadikan orang itu menjadi pejabat dan sebagainya, hikmat sorgawi menjadikan kita anak Tuhan. Haleluya, menjadikan kita hamba Tuhan. Lebih mulia ketimbang pejabat, lebih berharga daripada penguasa yang ada di dunia. Bersyukurlah punya Yesus, jangan ditukar, jangan dibuang, dipegang sampai akhir hidup kita. Kita mau dengarkan firman-Nya dan lakukannya, maka kita akan dibuat oleh hikmat itu berbahagia sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Mari kita mau akhiri ibadah PA kita dengan berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami secara manusia
kami tidak bisa mendapatkan hikmat yang ada di dunia ini. Karena kami tidak punya pendidikan yang tinggi, kami tidak punya uang untuk sekolah di perguruan tinggi. Sehingga hikmat dunia ini hanya dimiliki orang tertentu. Itu sebabnya tidak banyak orang jadi pejabat dan penguasa dan raja-raja di dunia. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kalau ada kesempatan kami juga mau jadi orang yang punya hikmat dalam dunia. Anak-anak kami Tuhan, berkatilah kami orang tua, supaya kami bisa sekolahkan anak-anak kami, supaya mereka juga bisa mendapatkan hikmat yang ada dalam dunia ini. Namun sekalipun kalau kami tidak mendapatkan hikmat yang ada di dunia, kami tetap bersyukur bahkan menjadi orang yang berbahagia, karena kami mendapatkan hikmat yang dari sorga, yaitu Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta itu sendiri, haleluya, yang lebih dari permata, yang memberikan hidup sampai selama-lamanya. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mampu melakukan setiap firman yang kami dengar di gereja, yang kami dengar di rumah waktu kami membaca, supaya kami menjadi orang yang benar-benar berbahagia sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus memberkati firman yang kami dengar bersama. Berkati semua pelayan Tuhan yang telah mengambil gambar dan suara dalam recording acara ibadah, pemain musik dan WL-nya. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.